ilmiahnya dan ada dampak dari apa yang dilakukan. Kemudian juga ada integrasi dengan kegiatan penelitian dan pendidikan gitu. Nah, dalam pandangan kami melihat cohort study Tanjung Sari itu sudah reputasinya sudah sangat bagus. Tinggal nanti kita lihat apakah kemudian sudah juga menghasilkan sesuatu yang merupakan dampak. Kemudian output risetnya sih kelihatannya itu yang paling kuat. Kemudian yang berikutnya apakah sudah diintegrasikan dengan Dharma Pendidikan, itu isu yang lain. Kemudian yang berikutnya di era digital saat ini sudah dikembangkan aplikasi oleh teman-teman untuk revitalisasi posyandu sebagai garda terdepan ya untuk memperkuat kesehatan di masyarakat, di mana prinsipnya di dalam sistem kesehatan nasional itu kan pemberdayaan masyarakat sebetulnya. Nah, jadi dua ini menjadi contoh yang nanti ke depan bisa dikembangkan lebih jauh. Karena di kita banyak penelitian-penelitian yang sudah sangat baik sekali. Saya akan sebut misalnya di sini lalu ada Prof. Ramdan, talasemia yang juga sedang berikhtiar hilirisasi ya kemarin sempat komunikasi Prof. Ramdan dengan Prof. Sultana juga. Yeah. Jadi beliau memberikan feedback yang sangat baik sekali untuk penelitian talasemia ini yang sudah sangat-sangat berkembang, transdisiplin gitu dan melibatkan banyak ilmuwan. Dan tentunya yang lain tuberkulosis juga ini Prof. Rovina. Nah ini unggulan-unggulan kita ini komprehensif, nantinya pilarnya lengkap semuanya ada gitu. Nah untuk itu sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga Dr. Ardini yang akan memandu kegiatan sampai akhir. Saya hanya membuka aja biasa, tapi saya ingin ikut karena juga sangat menarik. Terima kasih, saya serahkan ke Dr. Ardini, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini dapat bertemu walaupun secara online untuk mengikuti kegiatan webinar series Fakultas Kedokteran Keris Sehat. Keris adalah Kemisan Riset Kesehatan. Ya, terima kasih ini kepada Pak Dekan dan juga kepada panitia yang sudah meminta saya menjadi moderator. Dan juga saya mengucapkan terima kasih ini kepada para pembicara. Biasanya pembicara teh dadakan nyebutnya, jadi alhamdulillah terima kasih. Perkenalkan saya Ardini Raksanagara dari Departemen IKM Fakultas Kedokteran Unpad akan menjadi moderator dan memandu acara ini yang diperkirakan akan selesai sampai jam 3. Nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Baiklah hadirin peserta webinar series FK Keris Sehat, kita akan memasuki acara pemaparan yang merupakan acara inti yang kita tunggu menurut Pak Dekan karena topiknya cukup menarik dan sesuai dengan saat ini. Kita akan menyampaikan tema tentang pengabdian masyarakat. Setelah pemaparan, tentu saja akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin menyapa ini kepada para dosen, ada para profesor, Prof. Ramdan Panigoro, Wilujeng Sumping, Prof. Rovina, ini Cek Uni, apa kabar? Aduh saya kangen banget. Ini ada profesor yang masih hangat, ini ada Prof. Meta, kemudian Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Profesor Ardini. Sami-sami, ini juga ada dosen-dosen lainnya. Yang kami hormati pembicara Dr. Gaga selaku pemateri 1 dan juga Ibu Ari selaku pemateri 2. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dalam waktu luangnya ini. Kebetulan di tempat saya ini suasana cukup mendung dan kemarin pengalaman minggu lalu menjadi moderator dan tiba-tiba lampu ngaceprut. Nah itu jadi mohon maaf kalau tiba-tiba saya menghilang gitu ya. Di tengah-tengah kita telah hadir 2 pembicara yang akan menyampaikan hasil kajiannya yang menurut saya luar biasa.
yang sangat bermanfaat bagi perkembangan derajat kesehatan masyarakat. Pembicara pertama adalah Dr. Gaga Irawan Nugraha, dokter spesialis gizi klinik, magister gizi, yang akan menyampaikan kajiannya dengan topik Tanjung Sari Cohort Study. Tanjung Sari Cohort Study merupakan suatu judul yang puluhan tahun sangat dikenal secara global. Perlu diketahui bahwa Dr. Gaga adalah staf Fakultas Kedokteran, Departemen Ilmu Kedokteran Dasar. Jika mendengar nama Dr. Gaga, menurut saya tidak akan asing lagi, terutama bagi para follower Instagram-nya. Ya, yang silahkan ini para peserta follow Dr. Gaga Irawan, kecil semua tanpa spasi. Ya, beliau sangat rajin memposting informasi seputar kesehatan, terutama yang berhubungan dengan gizi. Bahkan IG story-nya penuh dengan postingan-postingan yang menurut saya itu berguna bagi kesehatan. Salah satu sebagai pendidik adalah sebagai edukator, fasilitator, dan health promoter. Itu sudah dilakukan oleh Dr. Gaga. Jadi jangan lupa kepada para peserta untuk follow IG-nya Dr. Gaga, yang di dalam riwayat hidupnya saya tidak akan membacakannya karena panjang sekali, tetapi ada yang cukup menarik karena beliau sangat aktif di berbagai organisasi, baik IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik, bahkan beliau sebagai ketuanya. Juga ada yang menurut saya harus mengikuti terus beliau karena Indonesian Society Study of Obesity. Saya punten, saya salah satu yang obesitas, Dok. Ya, dan ada lagi beliau sebagai Executive Board. Ini buat saya luar biasa. Asia Oceania Association for the Study Obesity. Yaitu pembicara pertama. Kemudian sebagai pembicara kedua adalah Ibu Ari Indra Susanti, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Beliau dari Departemen IKM, satu departemen dengan saya, bahkan satu ruangan dengan saya. Beliau staf pengajar di D4 Kebidanan Fakultas Kedokteran 4. Beliau selain sebagai bidan yang handal, juga seorang dosen yang sudah banyak pengalamannya dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam dunia kebidanan. Ada yang cukup menarik dalam riwayat pekerjaan beliau yang saya baru ketahui, yaitu beliau sebagai sekretaris filantropi kesehatan Fakultas Kedokteran Unpad. Sampai saya searching apa itu filantropi. Ternyata itu luar biasa. Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Jadi menurut saya pekerjaan Bu Ari ini sangat tepat dengan topik pada webinar seri ini, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Baiklah, Dr. Gaga, kita mulai sesi pemaparan. Kita punya waktu sungguh sangat luang. Saya persilakan kepada Dr. Gaga Irawan Nugraha, dokter spesialis gizi klinik, magister gizi, untuk menyampaikan paparannya. Dan silahkan para peserta untuk mencatat, bahkan menyiapkan pertanyaan, bisa di chat atau nanti disampaikan langsung dengan topik cohort tadi ya di Tanjung Sari. Mangga Dok, dipersilahkan untuk sharing PowerPoint-nya. Ini sedang hujan di sini, jadi saya harus tes dulu apakah suara saya terdengar atau tidak. Ya. Suara terdengar, Dok. Ya, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya, sehingga pada kesempatan kali ini. Suaranya kurang keras. Begini kedengaran mungkin ya? Masih kecil, Dok. Kurang Suaranya. Dokter Gaga. Ini terdengar kalau begini, Dok? Iya. Iya. Bagus. Lebih jelas? Iya.
Bagus. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para guru besar, guru-guru saya, teman sejawat, sesama dosen yang pada kesempatan kali ini berkenan untuk mengikuti presentasi yang saya sampaikan. Sebetulnya ketika berbicara Tanjung Sari Cohort Study, maka sebetulnya bukan, mungkin banyak yang lebih pantas yang harus menyampaikan dibanding dengan saya. Karena saya hanyalah merupakan penerus dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu di Fakultas Kedokteran. Seperti saya sampaikan di slide ini, Prof. Ana Ali Sahbana, beliau adalah founder dari Tanjung Sari Cohort Study. Beliau memiliki banyak hal yang bisa diambil contohnya oleh kita dalam banyak sisi kalau menurut saya dari beliau. Yang pertama, semangat beliau untuk melakukan perbaikan kesehatan masyarakat. Jadi yang dilakukan oleh beliau di Tanjung Sari itu bukan hanya melakukan riset, tapi beliau berkiprah secara nyata sehingga apa yang ditemukan oleh beliau dari penelitian tahun 1988 itu menjadi kebijakan nasional. Ini menjadi tantangan juga bagi kita, bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan dalam riset itu harus menjadi sesuatu yang nyata. Prof. Ana itu selalu menyampaikan kepada saya, menantang kepada kita gimana caranya agar hasil riset itu menjadi kebijakan nasional yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Beliau membuat taman posyandu di Tanjung Sari itu dengan dana yang beliau ambil, kemudian proposal ajukan ke WHO dan sebagainya, membiayai tiga taman posyandu dan kemudian empowering masyarakat sehingga sekarang sudah ada lebih dari 10 taman posyandu yang dibangun oleh masyarakat sendiri. Jadi bukan hanya beliau memberi contoh dan memberdayakan masyarakat. Sehingga di Tanjung Sari itu ada lebih dari 10 taman posyandu yang masyarakat sendiri yang kemudian terinspirasi oleh beliau untuk melanjutkan apa yang beliau bangun. Jadi sangat inspiratif. Yang kedua yang kita bisa lihat dari beliau adalah beliau mampu menjaga kesehatan. Saat ini usianya lebih, berarti sudah sekitar mungkin 86 tahun, mungkin lebih ya. Lebih dari 80 tahun, sampai sekarang alhamdulillah beliau masih sehat, masih riset kemana-mana, masih buat proposal, bahkan terakhir itu masih naik pesawat ya, sebelum pandemi itu untuk melakukan riset di luar Jawa itu. Jadi ini luar biasa dan patut dicontoh oleh kita, mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan seperti beliau. Nah, sebetulnya saya bingung, cukup berpikir ini mau bicara dari mana ketika berbicara Tanjung Sari Cohort Study. Jadi saya mulai saja dari seperti ini. Jadi Tanjung Sari Cohort Study itu dimulai dari tahun 1988 ketika Prof. Ana Ali Sahbana mengajukan proposal yang dibiayai oleh, kalau tidak salah, WHO CRO untuk risk approach study, yaitu melihat bagaimana mortalitas pada balita dan bagaimana dampak dari proses persalinan yang dilakukan oleh dukun beranak, ya, traditional birth attendant, TBA, terhadap angka mortalitas, dan ternyata angka mortalitasnya tinggi, dan beliau sampai membuat timbangan pada saat itu tahun 1988, timbangan yang sederhana yang membuat secara aplikatif bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh bidan dukun beranak. Kemudian membuat pengukur tinggi badan ya, pada saat itu, membuat tinggi badan anak agar bisa diukur. Kemudian juga membuat alat bagaimana melakukan bantuan nafas untuk anak yang baru lahir. Ini luar biasa. Saya melihat di alat-alat yang beliau buat.
Itu tahun 1988-1990. Nah, setelah itu tahun 1999 itu ada 4.440 ibu hamil yang terlibat dalam penelitian ini. Ini yang akan menjadi generasi pertama dari Tanjung Sari Cohort Study, yaitu 4.400 ibu hamil ya, yang masuk ke dalam studi ini. Setelah itu kemudian studi dilanjutkan setelah 1990 itu, Prof. Ana juga mengumpulkan data dari anak-anak yang lahir 1988 sampai 1990 itu, dilihat, ditimbang setiap bulan, diukur panjang badannya setiap bulan sampai usia 12 bulan. Dan dilihat juga, tapi tujuan utamanya sebetulnya melihat ini faktor risiko kematian. Berapa yang bertahan, berapa yang kemudian masih kemudian meninggal dalam usia sampai 12 bulan. Setelah itu kemudian tahun 9495, artinya kan usia anak mencapai balita, kembali diambil follow up data tentang keadaan anak ini. Diukur berat badannya, tinggi badannya, kemudian juga dilihat kesehatannya, ya, itu 3.795. Jadi dari 4.108, kemudian 90 berkurang 3.890 anak. Pada waktu 1994-1995 itu menjadi 3.790 anak, ya, yang di follow up pada usia balita, ya, di bawah 5 tahun. Nah, setelah itu tahun 2001-2002 ini yang melakukan Prof. Ana dibantu oleh Dr. Bakti saat itu, ketika generasi kedua ini berusia remaja, dilakukan juga penelitian lanjutan yang melihat kesehatannya, antropometrinya, dan maturitas seksualnya. Itu tahun 2001 sampai 2002. Nah, setelah itu 2009 sampai 2017, kebetulan saat itu saya bersama dengan Dr. Hikmat, Dr. Agustin Purnomowati, spesialis jantung, di bawah bimbingan Prof. Sri Hartini Karyadi meminta izin kepada Prof. Ana Ali Sahbana agar membuat satu pohon penelitian baru yang meneliti tentang dampak dari riwayat berat lahir, ya, panjang badan, berat badan ketika lahir terhadap terjadinya penyakit kronis. Jadi tahun 2009 itu usia mereka, generasi kedua ini, itu sudah berusia sekitar 21-22 tahun. Ditambah satu lagi Dr. Tina Dewi Judistiani. Ya. Ini juga sama-sama tahun 2009 memanfaatkan data ini, memanfaatkan data kohort dari Tanjung Sari ini untuk melihat dampaknya saat itu. Meskipun memang tidak dari 3.548 itu yang, jadi pada waktu itu tahun 2009 dilakukan survei ulang terhadap semua anak 3.548 orang dan kemudian diambil sampel size-nya karena keterbatasan dana. Kita mengumpul dana para peneliti yang kebetulan sedang sama-sama S3 ini, diambil hanya sekitar 200 anak saja, diperiksa segala macam yang kaitan dengan marker metabolik ke arah sindroma metabolik ditambah beberapa polimorfisme gen. Ini yang kemudian menjadi hasil dari penelitian untuk S3 kami. Saya, Dr. Hikmat, kemudian Dr. Agustin, dan juga Dr. Tina Dewi Judistiani. Kemudian setelah itu sekitar tahun 2017-an, 2016-17, saya datang ke Prof. Ana karena melihat cohort study ini harus ada yang melanjutkan.
meminta izin kepada beliau karena data-data itu semuanya, dan Prof. Ana juga gayung bersambut karena pada waktu itu merasa beliau harus ada yang melanjutkan kohort ini. Semua data hard copy, soft copy, dan sebagainya, pada saat itu saya bilang, Prof, kami insya Allah saya bermaksud untuk melanjutkan kohort ini, dan karena kan ini adalah warisan yang berharga sebetulnya yang dimiliki oleh bukan hanya Fakultas Kedokteran kalau menurut saya, tapi juga Indonesia, yang harus dilanjutkan. Meskipun memang kalau saya karena banyak risetnya ke arah metabolik, ke arah endokrin, saya lebih senang untuk melihat dampaknya. Ingin mengetahui bagaimana riwayat dari anak-anak yang dilahirkan tahun 1988 itu, dampaknya terhadap sekarang, berdasarkan Barker teori, Barker hypothesis. Jadi hipotesis Barker ini menyampaikan bahwa anak-anak yang berat lahir rendah itu memiliki risiko untuk mengalami sindroma metabolik pada saat dewasa. Jadi memang riset saya dan minat saya lebih ke arah perubahan metabolisme. Nah, kemudian akhirnya Prof. Ana juga memang gayung bersambut, dan alhamdulillah semua data penelitian tentang Tanjung Sari sekarang sudah ada di fakultas, tersimpan di lantai 3. Di lantai 5 hard copy-nya dari mulai 1988 sampai sekarang, soft copy-nya juga ada semua lengkap. Disimpan di hard disk, di laptop, kita simpan, dan ini insya Allah menjadi warisan sebetulnya bagi kita untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Prof. Ana Alisahbana. Nah, sebenarnya nama Tanjung Sari Cohort Study sendiri itu baru kita publish secara tertulis di tahun 2017 di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. Jadi pada saat itu karena awalnya ada risk approach study, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Bakti jadi Tanjung Sari Growth Study. Nah, kita perluas waktu itu dengan nama menjadi Tanjung Sari Cohort Study. Jadi nama awalnya sebetulnya bukan Tanjung Sari Cohort Study, tetapi Tanjung Sari Growth Study. Nah, kemudian kita publish secara resmi menjadi Tanjung Sari Cohort Study. Ada satu yang saya amati ketika menerima data semua dari Prof. Ana itu, karena ternyata publikasi tentang Tanjung Sari ini itu belum terintegrasi. Banyak data yang belum digali saat itu. Banyak data yang belum digali dan dipublikasikan secara internasional, sehingga kita hanya mendengar hawar-hawar saja gitu, samar-samar tentang adanya Tanjung Sari Cohort. Maka pada saat itu kemudian alhamdulillah saya bersama tim saat itu kemudian mencari hibah, dan kemudian alhamdulillah karena pada tahun 2014 kita mendapatkan hibah dari Danon Institute cukup besar untuk bisa melakukan studi. Tahun berikutnya 2 tahun berikutnya kami mengajukan meminta bantuan kepada Danon Institute untuk bagaimana caranya agar dibantulah kami di Fakultas Kedokteran untuk bisa mempublikasikan Tanjung Sari Cohort ini dalam satu edisi khusus di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. Kebetulan Direktur Danon Institute itu adalah pembimbing saya, guru saya di bidang gizi, dan gurunya beliau adalah beliau kenal baik dengan redaktur dari Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, itu Q2. Kemudian alhamdulillah mereka sampai redakturnya datang ke sini, Prof. Walkis. Beliau seorang internis yang mendalami nutrition, ya, clinical nutrition, ya, dan sudah lebih dari 20 tahun di bidang publikasi, terutama publikasi di bidang clinical nutrition. Jadi beliau membimbing kami untuk membongkar data Tanjung Sari dan kemudian juga membuat membimbing sampai kemudian jadi artikel. Maka kemudian alhamdulillah
Pada waktu itu Prof. Ana, kemudian juga dilibatkan juga ada Dr. Elsa dari Public Health, Dr. Yulia, kemudian juga ada Dr. Tina. Banyak orang yang dilibatkan di situ, termasuk Dr. Bakti dan sebagainya. Alhamdulillah kita kemudian berhasil menerbitkan selama ini sesuatu yang sebelumnya dalam bentuk data mentah menjadi sesuatu yang bisa terpublikasikan di suplemen khusus tentang Tanjung Sari Cohort Study di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition dan terbit tahun 2019. Nah, jadi subjek dari Tanjung Sari Cohort Study ini, generasi pertama itu 4.440 wanita pada tahun 1988, 1990, jadi sekarang usia sekitar udah di atas 60 tahun. Generasi kedua ini yang 3.890 pada tahun 1990, berarti usianya sekarang 32 sampai 34 tahun, dan generasi ketiga, anak dari generasi kedua ini yang belum lagi kita survei. Ada satu memang hambatan yang cukup bermakna juga ketika kita melakukan penelitian di Tanjung Sari, itu karena subjek itu tersebar di 27 desa. Kalau dulu di satu kecamatan namanya Kecamatan Tanjung Sari, sekarang menjadi 3, sudah dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamulihan, Sukasari, dan Tanjung Sari. Beberapa hal yang bisa dipelajari ya, lebih lanjut dari Tanjung Sari Cohort Study itu, yang pertama intergenerational study. Kita bisa melihat pengaruh, bagaimana pengaruh gaya hidup generasi pertama terhadap kedua, generasi kedua terhadap ketiga. Ini yang sudah publish di 2017 oleh saya dan Prof. Ana tentang bagaimana pengaruh dari berat lahir, peningkatan berat badan pada waktu hamil terhadap anak generasi ketiga. Yang kedua, ini yang masih belum selesai, historical development of disease berdasarkan Barker hypothesis, karena ternyata penelitian yang kita lakukan tahun 2009 sampai kemudian 2014 itu ternyata belum menunjukkan secara signifikan perbedaan yang bermakna terhadap terjadinya metabolic syndrome pada orang-orang atau generasi kedua yang memiliki riwayat berat lahir rendah. Yang ketiga, risiko terhadap progresivitas penyakit. Jadi ini merupakan, sebetulnya saya juga mengajak, alhamdulillah juga diberikan kesempatan pada kesempatan kali ini kepada siapa saja yang berminat untuk meneliti tentang Tanjung Sari Cohort Study, mari kita sama-sama membahasnya dan melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Ini adalah conceptual framework dari Tanjung Sari Cohort Study yang sudah dipublikasikan, ya, di mana di sini ada faktor risiko ya terhadap kesehatan. Jadi ini lebih banyak terpengaruh oleh pola pikir tentang terutama kaitan Barker hypothesis sebetulnya yang saya ajukan, yaitu bahwa faktor risiko itu ada faktor ibu, ya, ada faktor ayah, ada faktor lingkungan dan faktor sosial. Faktor ibu, faktor ayah, faktor lingkungan, faktor sosial ini akan berpengaruh baik pada generasi pertama, generasi kedua, atau generasi ketiga. Dan satu lagi, di sini ada intergenerational factor, ya, yang bisa mempengaruhi. Ya, dilihat juga di sini bagaimana beberapa marker yang dilihat, ya, pada waktu hamil, pada waktu masa melahirkan, kemudian pada waktu usia anak, dewasa dan remaja dan usia dewasa. Beberapa yang disebutkan di sini adalah yang sudah Punten, Dokter Gaga, terputus-putus. Sekarang masih terputus-putus, Dok? Tes 1 2 3. Tes. Kalau di saya Bagus jelas, ya. Dok. Ya, Oh ya, jelas. ada telepon masuk. Ya. Nah, di generasi kedua ini sudah dilihat, kita memiliki data tentang berat lahir, perkembangan anak sampai usia 5 tahun kita punya. Jadi yang disebutkan di sini yang datanya sudah ada. Datanya sudah ada.
sampai usia 5 tahun. Perkembangan berat badan, panjang badan 0 sampai 1 tahun, kemudian 2 sampai 5 tahun, kemudian ini yang dilakukan Dr. Bakti usia 12 tahun, dan data yang saya bersama teman-teman yang lain cari pada usia 24 sampai 29 tahun, dan semua ini belum semua dipublikasikan. Si AA senang ngirim Jadi ini uang. masih mungkin insya Allah beberapa Ke Bapak. waktu ke depan akan muncul juga beberapa publikasi kaitan, terutama kaitan dengan Ibu dan Bapak body lagi ada fat, rezeki, ya, kaitan transfer ke dengan Ibu obesitas, harusnya sampai kaitan hari ini, dengan besok buat kelainan jaga metabolik. badan. Ya Allah, ini bukan. Kemudian juga 10 juta. hubungannya dengan generasi ketiga. Bagaimana pengaruh terhadap keadaan generasi kedua ini terhadap berat lahir, ini yang sudah diteliti. Jadi apabila teman sejawat sekalian ingin menunjukkan penelitian ini, banyak hal yang perlu diteliti, terutama tentang dampaknya terhadap generasi ketiga. Generasi ketiga ini beberapa dari mereka karena usia sudah 30 tahun, ada yang punya anak 1, 2, dan 3. Dan satu yang membuat agak istimewa di Tanjung Sari kohort ini, Tanjung Sari ini, karena cenderung sebagian besar itu tidak memiliki mobilitas yang tinggi. Jadi mereka itu masih tinggal di situ. Kalaupun pindah desa, tetapi masih Kecamatan Tanjung Sari. Sehingga masih memungkinkan bagi kita untuk melakukan penelitian lebih jauh dan bisa ditrace. Semua data ada, sampai kemudian alamatnya tinggal di mana ada. Dan ini tidak lepas dari jasa para kader yang juga sekarang sudah generasi kedua. Jadi bukan hanya subjeknya, kadernya pun sekarang sudah berpindah generasi. Nah, sedangkan ini yang konseptual framework yang masih saya ingin lanjutkan, yaitu dampak intrauterine undernutrition terhadap pembentukan chronic disease at adult life. Jadi terhadap terjadinya penyakit kronis di masa tua, masa dewasa sampai tua. Ini yang insya Allah akan dilanjutkan. Saya juga sudah mengajukan untuk tahun ini untuk melanjutkan. Tahun 2020 ini, 2019-2020 sempat kita berhenti. 2020 insya Allah akan kita lanjutkan lagi di Tanjung Sari untuk melihat dampaknya terhadap ini. Nah, ini adalah Kecamatan Tanjung Sari. Ini tantangannya secara alam memang luar biasa. 27 desa ini tersebar di 3 kecamatan. Salah satu contohnya misalkan di sini ada yang Cinanggereng ini. Kecamatan Cinanggereng ini kalau pakai mobil itu bisa 1,5 jam ke kecamatan, ke Masjid Agung Tanjung Sari. Jadi ini luar biasa, melelahkan, dan untuk mencari subjek ini luar biasa memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tentu saja dana, ya. Makanya ini yang jadi tantangannya. Nah, beberapa penelitian yang hasil yang sudah berjalan, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sejawat sekalian yang akan melakukan publikasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan masukan. Contohnya adalah ini Dr. Elsa yang menulis dan teman-teman. Ternyata 48% dari remaja itu stunting, dan ini berasosiasi dengan berat lahir, beberapa faktor individual maternal, terutama berbagai keadaan ketika usia 2 tahun. Yang kedua, ini yang saya temukan, kalau saya waktu penelitian ini pada generasi 2 usianya sudah sekitar 27 tahun, ternyata resting metabolic rate, jadi kebutuhan energi basal pada orang dewasa saat ini itu berkaitan dengan berat lahir. Jadi makin seseorang itu berat lahirnya rendah, maka kebutuhan energi basalnya makin rendah. Apa dampaknya? Dampaknya orang ini akan lebih mudah obesitas. Jadi seseorang ketika riwayat berat lahirnya rendah, maka basal metaboliknya rendah, sehingga lebih mudah obesitas, dan dampak lanjutannya akan lebih mudah
body fat-nya meningkat, lebih mudah triglycerida meningkat, lebih mudah juga mengalami metabolic syndrome. Yang berikutnya juga hasil analisis dari Dr. Anam, ternyata yang low birth weight, berat lahir rendah itu memiliki perhatian, kemudian memori yang ketika dewasa lebih rendah dibandingkan dengan yang normal. Ini juga luar biasa, original dari penelitian yang kita temukan di Indonesia. Berikutnya, Dr. Yulia dan kawan-kawan menemukan bahwa ternyata 14,2% di Tanjung Sari itu bayi yang lahir dulu itu low birth weight. Rata nasional 11,2, Tanjung Sari lebih tinggi 14,2. Dan yang low birth weight itu kemampuan untuk catch up growth-nya itu lebih rendah dibanding dengan yang normal birth weight. Dan ternyata ada beberapa pengaruh polimorfisme gen terhadap low birth weight. Ini penelitiannya, yang ini penelitinya Dr. Tina Dewi Judistiani. Sedangkan ini analisisnya dilakukan oleh Dr. Bakti. Jadi pada IUGR ini did not catch up with the non-IUGR. Jadi tidak bisa catch up pada 1 tahun pertama, tidak bisa catch up. Dan beliau dan kawan-kawan menemukan bahwa diare adalah salah satu faktor berkaitan dengan sumber air yang buruk. Satu yang berhasil dipublikasikan dari artikel ini adalah klasifikasi IUGR, ya, yang memang yang bisa diukur ditentukan dengan panjang lahir. Jadi IUGR itu kan biasanya ditentukan, sebetulnya bisa ditentukan kalau haid pertama hari terakhir dari ibu, jadi ibu tahu kapan terakhir haid sehingga ketahuan masa kehamilannya. Nah di Tanjung Sari itu kan susah menentukan itu, banyak yang tidak ingat saat itu. Maka bersama Prof. Anan bersama Profesor Jane Kusin membuat klasifikasi ini, dan ini digunakan untuk menganalisis yang dia analisis di jurnal ini dan menemukan klasifikasi ini. Ini juga klasifikasi yang original yang kita yang dari Tanjung Sari Kohort ini, Prof. Ana, Jane Kusin, Bakti dan kawan-kawan yang menemukan, yang mengajukan ini dan sudah publish, alhamdulillah. Berikutnya yang intergenerational effect of maternal birth weight, ini tahun 2017 dipublikasikan, penelitiannya 2014-15. Ternyata berat lahir anak itu berhubungan dengan riwayat berat lahir ibu. Yang kedua, yang paling menentukan sebenarnya adalah peningkatan berat lahir, peningkatan berat badan ibu selama kehamilan. Dan yang menarik, yang berpengaruh terhadap berat lahir anak terutama bukan hanya cadangan lemak ibu, tetapi massa otot ibu, fat free mass, massa otot ibu di trimester terakhir. Jadi kalau kita ingin anak itu berat lahirnya baik dan komposisi tubuhnya bagus, maka yang harus dijaga adalah kenaikan berat badan ibu dengan komposisi nutrisi yang tepat, sehingga ketika trimester ketiga ibu hamil itu massa ototnya, fat free mass-nya baik. Dan ini akan mencegah terjadinya risiko penyakit kronis terhadap anak yang dilahirkan nanti. Nah, ini penelitian dengan Dr. Hikmat. Dr. Hikmat menemukan bahwa bayi berat lahir rendah merupakan faktor risiko peningkatan kadar gula darah puasa ketika usia 21 tahun ini. Dan ini Dr. Agustin Purnamawati, spesialis jantung, yang menemukan bahwa orang dengan riwayat berat lahir rendah itu memiliki vascular respon yang lebih rendah dan kadar adiponektin yang lebih rendah, sehingga lebih berisiko untuk terjadinya serangan jantung. Ini adalah beberapa publikasi artikel dari Tanjung Sari yang sudah dipublikasikan. Mudah-mudahan bisa yang berminat untuk membaca dan juga men-cite-nya. Yang tercatat oleh saya berhasil dicari,
Yang terbaru ini adalah 5, kemudian ditambah 1 yang tahun 2017 dan yang lain-lain ini bisa dilihat di sini. Jadi total ada sekitar 11 dan insya Allah 3 atau 3 lebih bisa menyusulai di waktu-waktu yang akan datang karena beberapa data juga yang kami cari, yang kami dapatkan itu belum semua yang dicari 2014, 2017 itu belum semua dipublikasikan. Yang terakhir next studies ya, the development of metabolic syndrome, kemudian comprehensive risk factor of shortness untuk stunting. Jadi memang beberapa publikasi ini belum menganalisis tentang dampak stunting, masih pada low birth weight. Padahal data stunting ada. Ini juga belum dianalisis. Yang berikutnya integrated system to detect and treat disease. Dari berbagai faktor, baik itu faktor maternal, paternal, sosial, intergenerational factor, itu kita bisa memiliki gambaran yang lebih komprehensif terhadap apa saja yang bisa berpengaruh terhadap terjadinya chronic disease di masa yang akan datang. Karena yang kita tahu dan saya sangat concern sekali, kalau kita ke rumah sakit, sebagian besar yang paling banyak itu di poli penyakit dalam, poli jantung, orang semua chronic disease. Dan itu seharusnya bisa dicegah. Sebab itu saya sampaikan oleh Dr. Adini, saya suka rajin di posting tuh di Instagram karena memang ternyata setelah posting itu banyak yang DM bertanya dan sebagainya, banyak yang bisa dicegah. Gitu. Penyakit kronis banyak yang bisa dicegah. Dan salah satunya ini inline dengan penelitian yang dilakukan di Tanjung Sari ini. Yang menjadi homebooknya sebetulnya sesuai dengan acara ini yang berjudul pengabdian kepada masyarakat adalah kita sudah bertahun-tahun mengambil data dari subjek Tanjung Sari. Nah, sekarang apa reward yang harus kita berikan ke mereka? Pada waktu itu kita mencoba melakukan reward, mau melakukan pengabdian pada masyarakat. Saat itu pernah dilarang oleh Prof. Ana. Karena ketika kita melakukan intervensi, Prof. Ana menyampaikan nanti akan merusak kohort. Tapi sepertinya sekarang tidak akan merusak kohort karena mereka sudah usia 31 tahun. Insya Allah tahun-tahun ke depan kita akan merancang pengabdian pada masyarakat, terutama memberikan penyuluhan edukasi kepada mereka agar mereka juga tidak menjadi chronic disease. Salah satu generasi kedua itu, nggak tahu nih ikut atau sekarang atau tidak menjadi follower saya Instagram dan menjadi pasien saya juga karena sudah terbukti dia low birth weight dan kemudian sekarang diabetes. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Analis Sahbana. Prof. Sri Hartini KS Karyadi almarhum, mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang baik di sisinya. Dr. Bakti, Alis Sahbana, Yayasan Frontier for Health, semua kader. Jadi di kami itu memiliki 27 kader, satu kader, satu desa. Jadi 27 kader yang harus kita komunikasi terus supaya tidak hilang karena kunci dari yang tahu pasien itu, subjek itu adalah mereka. Semua peneliti Tanjung Sari Kohort Study, Dr. Hikmat Permana, Dr. Agustin, Dr. Dewi yang sama-sama berjuang dulu waktu S3. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini kita bisa lihat, ini adalah generasi pertama, ini generasi kedua, ini pasien saya sekarang, ya, dan ini generasi ketiga. Alhamdulillah, ini yang kita jaga agar generasi ketiga juga tidak juga chronic disease seperti ibunya. Ibunya diabetes. Generasi pertama tidak diabetes, dia low birth weight, sekarang diabetes. Dan ini kader generasi pertama sudah pindah generasi, ini anaknya. Ini generasi kedua. Dan ini yang di bawah ini adalah kader tertua, ya, yang sampai saat ini saya sudah lama nggak ke sana, tahun ini Desember ini mudah-mudahan insya Allah akan komunikasi lagi. Ini usianya sudah 65 tahun, 68 tahun. Waktu dulu mungkin ketika ikut Prof. Ana masih muda. Itu saja mungkin bisa sampaikan, mudah-mudahan paparan ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan saya mengajak, ayo sama-sama mari kita coba kalau mau ikut ke Tanjung Sari silahkan kita sama-sama agar kita bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat, terutama dalam rangka mencegah stunting, dalam rangka mencegah chronic disease yang menjadi penyakit terbanyak sekarang di Indonesia dan menyebabkan uang BPJS itu terus bertambah dan tidak pernah berkurang karena usaha prevensi ini yang harus kita tingkatkan. Demikian
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gaga. Ini pemaparannya luar biasa. Tanjung Sari Cohort Study selama 32 tahun dan 3 generasi. Dan ada satu yang menarik itu adalah bahwa keadaan intrauterin undernutrition itu akan menyebabkan chronic disease, ya. Nah, kita lanjutkan kepada pembicara kedua. Sementara mungkin Dr. Gaga ada pertanyaan, menyiapkan jawaban. Ini Pak Dekan bertanya ada di chat, ya. Silahkan nanti pada sesi diskusi kita jawab secara bersama-sama, ya. Mangga pembicara keduanya adalah Ibu Ari Indra Susanti yang akan menyampaikan pemaparannya melalui iPosyandu, ya. Kalau saya bilang ibu beli iPhone, ibu anak beli iPad. Kalau ayahnya sih iPay aja katanya, ya. Ternyata sekarang ada iPosyandu juga. Mari kita dengarkan bersama-sama apa yang dimaksud dengan iPosyandu. Mangga silahkan Ibu Ari untuk menyampaikan pemaparannya. Buat ini punten. Ya, mangga. Di Mangga. Unpad ada Aigo, jangan lupa. Oh ya, Aigo Unpad jangan lupa. ada Aigo. Ya, Aigo ya. Ya, Aigo ya, ini ada Pak Dekan nih. Protes ada Aigo. Ya betul Aigo ya. Sebenarnya ada Dokter Dini, ada Pak Dekan, Aigo nggak kesebut katanya. Ya. yang keinget adalah iPay aja. Mangga Bu Ari, sementara Dokter Gaga tolong siapkan jawaban dari Pak Dekan. Mangga, atur nuhun. Mangga Bu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ardini atas kesempatannya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dekan, para guru besar, para Bapak Ibu dokter, dan juga teman sejawat, di siang hari ini saya mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa memperkenalkan aplikasi iPosyandu di siang hari ini. Sebetulnya saya mewakili dari tim tadinya seharusnya oleh Dr. Dani, tapi karena ada tugas yang lain, maka saya berusaha untuk menggantikan beliau pada kesempatan kali ini. Sebetulnya sudah terinisiasi sejak tahun 2016, di mana diawali oleh kegiatan mahasiswa KKN, waktu itu Dr. Feby dengan Prof. Ramdan yang membawahi mahasiswa sejumlah 21 mahasiswa. Nah, selanjutnya pada tahun 2016 tersebut, di mana di situ kalau nggak salah programnya tentang GIS ya, bertemu dengan para kader dan para kader menyampaikan masalah yang dihadapi di Posyandu adalah masalah pencatatan dan pelaporan. Nah, para kader ini menyampaikan bahwa ingin dibuatkan suatu aplikasi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan ini lebih efektif dan efisien. Sehingga kami membuat aplikasi ini berdasarkan masalah yang ditemukan di masyarakat. Di sini mencoba untuk memecahkan masalah tersebut dengan melakukan suatu penelitian yang diawali oleh suatu penelitian. Jadi aplikasi ini berbasis research ya, dan menggunakan pendekatan action research, di mana dilakukan setiap tahun ya. Riset ini secara use method yaitu spiral action research. Jadi di action ini kami melakukan pelatihan kader dan orang tua itu. Kemudian itu menjadi bagian kegiatan pengabdian masyarakat kami, dan juga
setelah itu risetnya adalah diolah datanya untuk dilakukan penelitian. Dan itu seiring sejalan dengan adanya integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi setiap langkah kami selalu melaksanakan 3 tridharma tersebut. Nah, mahasiswa yang sampai saat ini sudah bergabung dalam penelitian ini atau dalam penelitian dan pengabdian masyarakat ini kurang lebih sudah ada 59 orang yang terdiri dari mahasiswa D4 atau D4 dan S1 kedokteran sebanyak 16 mahasiswa, dan ada S2 mahasiswa S2 dari IKM dan juga kebidanan sebanyak 8 orang, dan saat ini juga sedang oleh mahasiswa S3 Nah, di sini kami memiliki cita-cita dari awal bahwa membuat aplikasi iPosyandu ini bertujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa ini, harapannya bisa digunakan untuk Indonesia. Ya, adapun tim dari aplikasi iPosyandu ini, tim ini sangat besar gitu ya, karena kita tidak bisa besar tanpa ada tim yang besar gitu. Nah, ketua penelitinya adalah Dr. Fedri Ruluwedratarinawan yang saat ini beliau pun hadir di sini, dan kami berkolaborasi dengan universitas yang lain, yaitu Universitas Pasundan oleh Bu Ali. Beliau adalah kaprodi dari Informatika Unpas, juga Bapak Arif, beliau juga kaprodi di Unpas, kemudian Dr. Siti Nur, kemudian saya sendiri, dan juga ada Bapak Wanda, Dr. Dani, Bu Didah, Bu Atri, Bu Rina, dan juga Bu Ratna Wulansari. Nah, kami melakukan kolaborasi multidisiplin ilmu selain juga menjalin kolaborasi dengan berbagai universitas. Ya, agar aplikasi ini lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk semuanya. Nah, mengapa aplikasi iPosyandu ini ada? Nah, tadi sudah dibahas sedikit terkait kenapa kita membuat iPosyandu ini, karena ternyata di kader pada saat melaksanakan suatu kegiatan Posyandu, dari dulu sampai sekarang memang ada hambatan dalam pencatatan pelaporan. Ternyata mereka di lapangan itu menggunakan buku saku gitu ya. Jadi dicatat dulu kemudian dipindahkan, dan sehingga terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan. Selain itu juga ketika buku bantu itu hilang, maka otomatis datanya pun ikut hilang gitu. Terkadang tidak akurat. Nah, di sini kita coba membuatkan aplikasi iPosyandu ini sesuai dengan kebutuhan kader. Jadi isi menu ini semuanya dari kader. Kita melakukan FGD kepada kader dan juga orang tua untuk mendesain aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi lebih user friendly. Walaupun kita tahu sebetulnya dari Kemenkes juga sudah membuatkan suatu aplikasi ya untuk laporan dan pencatatan ini, kalau nggak salah namanya EPPGBM. Akan tetapi itu di lapangan petugas gizi banyak mengeluhkan karena banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Dan kita berinisiasi atau menganalisis jika data itu langsung diinput oleh kader pada saat kegiatan Posyandu, maka data tersebut akan lebih akurat gitu. Jadi dikawal dan nanti data tersebut akan bisa dilihat oleh bidan desa dan juga oleh petugas gizi di puskesmas untuk dilakukan verifikasi. Jadi kita mengawal data itu satu tepat waktu, yang kedua adalah akurat. Jadi sampai data itu bisa diakses oleh puskesmas, dinas kesehatan sampai dengan Kemenkes. Dan kami pun beberapa waktu lalu juga sempat melakukan audiensi dengan Kemenkes yang dibantu oleh PT Astra Internasional Tbk. Nah, dari aplikasi iPosyandu ini kami lahir beberapa aplikasi. Yang saat ini sudah ada adalah aplikasi iPosyandu orang tua, di mana data yang diinput oleh kader ini terhubung dengan aplikasi iPosyandu orang tua, sehingga orang tua dimanapun, walaupun anaknya itu diantarkan oleh siapapun, bibinya, neneknya ke Posyandu, tapi dimanapun tempatnya orang tua itu bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Bahkan kami sudah saat ini sedang mengembangkan dan sudah ada di aplikasi iPosyandu orang tua itu, orang tua bisa memasukkan sendiri atau menggunakan KPSP
untuk menilai perkembangan balita gitu ya. Dan juga kami sedang mengembangkan ada reminder untuk jadwal imunisasi, kemudian untuk jadwal kunjungan posyandu dan sebagainya. Nah, di sini di dalam aplikasi pun itu terekap datanya sehingga kita bisa melihat grafik baik itu pertumbuhan, kemudian kunjungan posyandu, jadwal imunisasi dan sebagainya. Nah, kami sendiri seperjalanan ini dari tahun 2016 sampai dengan sekarang itu selalu mendapat banyak masukan, baik itu dari user, stakeholder, sehingga membangun aplikasi ini semakin kaya karena banyak sekali masukan. Nah, selain itu juga kami berdasarkan hasil audiensi dengan Dinas Kesehatan Purwakarta kemarin pun kami juga mendapatkan masukan bahwa dibuatkan aplikasi untuk bidan untuk memverifikasi tidak hanya untuk status gizi, tidak hanya untuk data bayi balita, tapi juga untuk kematian ibu gitu ya, angka kematian ibu, sehingga butuh verifikasi data oleh bidan desa. Dan juga untuk website ini bisa diakses oleh kepala desa, kemudian oleh bidan desa, tugas gizi yang saat ini sedang dilakukan, sehingga memiliki akun masing-masing gitu. Dan data yang terhubung di website itu bisa dilihat langsung oleh petugas gizi pada saat kegiatan posyandu itu selesai, jadi langsung terlihat. Dan output dari aplikasi Aposyandu ini adalah laporan bulanan yang memang setiap bulan itu harus dilaporkan ke puskesmas dan juga ke Dinas Kesehatan. Selain itu juga ada laporan sistem informasi posyandu yang setiap tahunnya. Nah, berikutnya, nah tadi di sini kami dari aplikasi Aposyandu ini bekerja sama secara pentahelix gitu ya, di mana kita melakukan berbagai kolaborasi gitu ya, multi-pentahelix. Jadi di sini dari tahun 2016 yang diawali KKN dengan program dan di Purwakarta yang didukung oleh Unpad, kemudian lanjut 2017 itu yang kami melakukan penelitian awal yaitu kualitatif dengan FGD baik kepada kader maupun orang tua. Saat itu kita masih mendesain aplikasinya dari mulai hurufnya, menunya, semuanya itu sesuai dengan hasil FGD. Saat itu kami bisa mengerjakan ini karena mendapat hibah internal Unpad atau HIU itu di skema RKDU, dan pilot project-nya adalah di Purwakarta. Kemudian tahun 2018 kami pun masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan hibah kembali, itu juga masih di Purwakarta. Akan tetapi aplikasi kami sudah tahap beta dengan bantuan para mahasiswa yang melakukan sosialisasi dan intervensi aplikasi ini. Dengan banyaknya user, maka nampak akan error-errornya aplikasi. Dari situ kita memperbaiki aplikasinya lebih baik lagi sehingga bisa naik ke beta. Kemudian tahun 2019, di sini kami mendapatkan dukungan atau kerjasama hibah dari PT Astra International Tbk berkat advokasi dari Dr. Dani. Nah, dengan adanya kerjasama dari PT Astra International ini, kebetulan mereka pun memiliki program yang sama, yaitu Posyandu. Mereka punya binaan Astra yang tersebar di Indonesia, sehingga kami dibantu secara implementasi dan secara hibah untuk pengembangan aplikasi ini menjadi lebih kuat. Nah, ternyata dari Astra International ini mereka mempunyai anak perusahaan. Salah satunya adalah PT Astra Honda Motor di Karawang, yang mana saat itu ketika kita launching atau ketika kita mensosialisasikan atau mengenalkan aplikasi ini, waktu itu terintegrasi dengan kegiatan Supercamp dengan FK Unpad. Nah, kemudian dilanjutkan tahun ini kami mengembangkan website Posyandu. Alhamdulillah dapat hibah dari Rispo EPDP dan juga masih didukung dengan PT International Tbk. Jadi alhamdulillahnya dengan berbagai dukungan ini kami masih bisa melakukan terus penelitian dan pengabdian masyarakat untuk memberikan yang terbaik. Jadi semakin banyak kolaborasi maka semakin berkembang gitu aplikasinya. Nah, ini rencana di tahun 2021 karena output dari hibah kami adalah pembuatan naskah akademik
untuk surat keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, dan kemarin pun kami diminta dari Pemkab Bekasi untuk menjelaskan penggunaan aplikasi iPosyandu, dan sepertinya mereka akan menggunakan aplikasi iPosyandu ini di Bekasi, di Kabupaten Bekasi. Nah, selanjutnya selain kader, kita pun sedang melakukan juga kesehatan keluarga. Jadi iPosyandu orang tua ini akan kami kembangkan menjadi iPosyandu keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang mana basic dasar dari pendidikan kesehatan itu adalah di keluarga. Jadi peran keluarga ini sangat penting untuk majunya negara Indonesia ini menjadi lebih baik. Nah, kenapa? Karena di dalam keluarga ini kita melihat adanya siklus kehidupan gitu, dari mulai kehamilan, persalinan, bayi, nifas, sampai dengan KB bahkan lansia. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengembangkan ini menjadi lebih utuh lagi gitu di dalam aplikasi iPosyandu orang tua yang akan dikembangkan oleh mahasiswa S3. Nah, di sini pun didukung kolaborasi dengan berbagai stakeholder, yaitu dari mulai Posyandu, PKK, Puskesmas, dan seterusnya. Nah, di launching aplikasi Posyandu ini, kami dibantu oleh PT Internasional TBK pada tahun 2019, tanggal 12 November, pada saat Hari Kesehatan Nasional. Posyandu Kader ini di launching di Belitung saat itu. Dan kemudian untuk Posyandu orang tua ini di tahun 2020 tanggal 12 Juni pada saat memperingati Hari Keluarga Nasional, dan saat itu sudah dalam kondisi pandemi gitu. Nah, dengan adanya launching ini maka membantu implementasi aplikasi ini lebih menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, mungkin ini sedikit video yang dibuatkan oleh Astra International TBK yang pada saat launching itu diizin untuk memperlihatkan video ini. Sebanyak 17,7% balita di Indonesia masih mengalami permasalahan gizi. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak yaitu dengan menyelenggarakan posyandu yang tersebar di setiap wilayah di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh kader kesehatan dalam kegiatan posyandu, seperti banyaknya jumlah anak yang diukur, buku KIA yang mudah hilang atau tidak dibawa kader saat pengukuran, butuh ketelitian dalam pengisian data secara manual sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan yang cukup tinggi dalam pengisian data, dan sulitnya penelusuran laporan dalam pertumbuhan anak oleh Dinas Kesehatan setempat. Oleh karena itu, Astra bersama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mengembangkan aplikasi iPosyandu sebagai solusi dari permasalahan tersebut. iPosyandu merupakan aplikasi yang dapat membantu kader melalui 3 fitur. Pertama, memantau pertumbuhan balita, kedua, memantau kesehatan ibu hamil, ketiga, memantau kesehatan wanita usia subur atau WUS dan pria usia subur PUS. Data yang dapat dimasukkan ke dalam aplikasi yaitu pendataan identitas balita, hasil pengukuran tinggi badan anak, hasil pengukuran berat badan anak, dan data imunisasi. Berdasarkan data tersebut, maka kader posyandu akan mendapatkan output berupa laporan hasil pemeriksaan posyandu yang sudah sesuai dengan format nasional. Dengan adanya fitur tersebut, kader lebih mudah dalam melakukan analisa penilaian status gizi dan pertumbuhan anak. Selain itu, kader dapat melakukan tindakan intervensi dengan tepat. Saat ini, sebanyak 341 posyandu binaan Astra telah menggunakan aplikasi iPosyandu dan terdata sebanyak 2.363 balita, 113 ibu hamil, 58 wanita, dan pria usia subur sudah dapat dipantau melalui aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi iPosyandu ini, diharapkan dapat mempermudah kader posyandu beserta lembaga-lembaga kesehatan lainnya dalam melakukan intervensi maupun konseling gizi demi meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Lanjut sedikit lagi.
Ya tadi kalaupun ada kesalahan atau ada kata-kata kalimat di video tadi yang kurang pas, ya itu karena memang kemarin dari kami mengetahuinya ketika sudah launching. Gitu. Nah, kemudian untuk penggunaan iPosyandu ini pemetaannya adalah pada sampai saat ini di wilayah Indonesia ini sudah kader yang menggunakan itu sebanyak 2.292 dan orang tua sebanyak 335. Jadi kalau yang warnanya kuning di sini yang belum menggunakan iPosyandu atau mungkin belum tersosialisasi. Nah, ini masih tahun 2019 kalau di peta, tapi kalau data pengguna ini sudah di tahun 2020. Ya, adapun isi dari aplikasi iPosyandu Kader mungkin tadi di video sudah dijelaskan bahwa ada 2 output yaitu laporan bulanan dan juga SIP serta menunya ada ibu hamil, bayi balita, uspus, edukasi dan juga di situ juga dimasukkan buku KIA dalam bentuk PDF. Nah, ini untuk menu aplikasi iPosyandu orang tua, ada pemantauan tumbuh kembang yang datanya terhubung dari iPosyandu Kader, kemudian buku KIA dan juga video edukasi dalam bentuknya video dan juga modul. Nah, kemudian untuk website sendiri yang nantinya akan bisa diakses oleh tingkat desa, kecamatan, puskesmas, dinas kesehatan kota, dinas kesehatan provinsi, dan juga kementerian. Nah, terkait dengan PPGBM yang sudah dibuat oleh Kemenkes, itu rencananya kami akan terintegrasi datanya, sehingga petugas gizi ataupun kader di lapangan tidak 2 kali untuk menginput data, begitu. Nah, di sini kami pun pada tahun ini juga melakukan matrikulasi penggunaan aplikasi iPosyandu Kader dan orang tua. Ya, ini terdiri dari beberapa matrikulasi yang mana materinya tidak hanya penggunaan iPosyandu saja, tapi mengenai status gizi dan juga peningkatan kualitas kader itu sendiri. Nah, selain itu, tim kami terutama ketuanya yaitu Dr. Fedri saat itu pernah mengikuti lomba yang diadakan oleh Jawa Barat dan alhamdulillahnya iPosyandu ini beliau mendapatkan penghargaan Anugerah Prakarsa dan Inovasi Jawa Barat 2019. Ya, dan juga hibah kompetisi di Jawa Barat yang dimana waktu itu yang sebagai pesertanya adalah Puskesmas Pasawahan yang menjadi pilot project kita. Di sini alhamdulillah kami pun mendapatkan juara. Dan ini pun setiap tahunnya kami juga memberikan produk output kepada pihak Puskesmas Pasawahan berupa modul dan juga aplikasi yang saat ini digunakan. Dan ini pelatihan yang kami lakukan itu yang di atas itu adalah terintegrasi dengan KKN, kegiatan KKN. Kemudian yang kedua kami melakukan pelatihan atau sosialisasi dengan bidan desa di wilayah kerja Puskesmas Pasawahan, dan yang di bawah itu adalah pelatihan dengan kader. Nah, saat itu masih belum pandemi ya, jadi kami melakukan secara offline. Nah, karena sekarang pandemi, maka kami melakukan pelatihan dalam bentuk online gitu. Dan untuk di PT Astra itu memang ada fasil-fasil, yaitu alumni dari kami juga yang melakukan pendampingan dengan para kader sehingga bisa dilakukan pelatihan secara online menggunakan Zoom. Dan satu lagi yang unik, saat ini kami sedang melakukan pelatihan dan juga penelitian secara online tapi asinkronus. Kalau Zoom kita menggunakan sinkronus, asinkronusnya dengan menggunakan WhatsApp group. Jadi kami setiap minggunya itu mengirimkan dan juga diberikan pretest dan posttest dan juga diberikan materi. Nah, ini sudah berjalan 1 bulan ya kalau nggak salah untuk orang tua. Jadi grup ini adalah untuk pelatihan kepada orang tua. Jadi materinya juga tidak hanya iPosyandu tapi ada status gizi, kemudian ada juga peran keluarga. Nah, produk dari kegiatan kami untuk Pengapma sendiri di sini ada modul penggunaan aplikasi iPosyandu. Ini pun permintaan dari kader hasil FGD. Kemudian pada saat itu mereka ingin
ingin ada berupa buku petunjuk, tapi setelah itu kader meminta dibuatkan video tutorialnya. Jadi kami pun sudah punya dua, antara buku dan juga video tutorial. Ini adalah yang kedua adalah e-magazine, yang ini menjadi suatu materi di WhatsApp group, yang ini juga semuanya dimasukkan ke dalam aplikasi Posyandu Kader dan orang tua. Di sini juga ada peran keluarga, kemudian juga ada modul website yang nantinya buat petugas gizi dan juga bidan koordinator di puskesmas. Dan seiring itu semua kami alhamdulillah mendapatkan bisa keluar hak ciptanya dari setiap produk tersebut, dan juga ada tulisan artikel kami dari kegiatan Pengakmas. Kalau untuk penelitiannya sendiri, alhamdulillah Dr. Febri saat ini sedang dalam proses untuk jurnal P1 di BMC. Mohon doanya semoga bisa publish di tahun ini. Nah, di sini adalah video edukasi yang ada di aplikasi Posyandu Kader maupun orang tua. Ini pun dari video-video kami yang kami buat dan kerjasama dengan PT Astra Internasional. Ya, baik, sekian mungkin paparan dari saya yang mewakili dari tim. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ari. Baiklah hadirin peserta webinar sari FK Keris Sehat. Kita akan memasuki acara topik diskusi tanya jawab. Di sini sudah masuk dari Pak Dekan untuk Pak Dr. Gaga. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Pak Dekan, saya sampai tidak ingat Aigo karena tidak diberi eta kaosna nya. Saya udah kukurilingan komplek nggak ketemu aja sama Pak Dekan. Coba kalau Pak Dekan ngasih saya pasti ingat Aigo. XL ya Pak ya. Ukuran berapa? Ukuran XL ya. Kemudian itu pertanyaan untuk Dr. Gaga. Apakah penyebab masih ditemukannya masalah kesehatan di daerah yang sebenarnya telah dibina dengan intensif seperti di Tanjung Sari? Apakah kita cukup yakin bahwa sekalipun demikian Tanjung Sari lebih baik indikatornya dibandingkan di kecamatan lain yang tidak didampingi? Mangga Dr. Gaga, selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Meta yang sudah ngacung katanya mau langsung bertanya tanpa saya tahu mau ke Ibu Ari atau ke Dr. Gaga. Mangga Dok. Terima kasih. Jadi sebetulnya memang Tanjung Sari kalau dibilang intensif juga tidak. Justru untuk daerah-daerah yang sudah ada Taman Posyandu, mungkin program Taman Posyandunya jalan. Namun yang terakhir ini, kemarin memang sebelumnya Taman Posyandu itu yang jalan itu dibina oleh yayasan yang dibuat oleh Ibu Prof. Ana, yaitu Frontier for Health. Tapi kemudian juga Frontier for Health kesulitan pendanaan, sehingga beberapa yang menjadi orang kunci di Taman Posyandu itu kemudian juga diberhentikan dan berhenti untuk bekerja lagi. Jadi yang terakhir ini saya tidak tahu tentang Taman Posyandu. Kalau yang kaitan Tanjung Sari Kohot, kalau dibilang intensif dibina juga tidak justru. Jadi selama ini dapat dikatakan kita tidak pernah melakukan pembinaan terhadap masyarakat secara langsung, kecuali membina kadernya, agar kader-kader ini tetap bisa menjaga komunikasi dengan kita, karena kalau kadernya tidak melanjutkan, kita akan kehilangan jalur untuk ke subjek-subjek, karena bagaimanapun kita tidak ada yang hafal sebetulnya rumah subjek itu di mana dan sebagainya. Nah, mereka adalah bagian dari orang sana. Jadi kalau dibilang intensif tidak, justru sebetulnya sama saja dengan yang lain. Justru kami tergugah sebetulnya dalam diskusi dengan Prof. Tri, ketika Prof. Tri yang menyampaikan tentang apa yang kamu lakukan Tanjung Sari, apa yang sudah kamu berikan untuk masyarakat Tanjung Sari. Dosa karena kamu kalau bersalah itu kalau ternyata hanya mengambil datanya tapi tidak ada sesuatu yang diberikan. Justru baru tahun-tahun ke depan ini saya sudah mengajukan hibah untuk mulai melakukan edukasi. Dan memang sebelumnya pun ketika akan melakukan edukasi masih
dalam diskusi dengan Prof. Ana, memang jangan dulu gitu, karena mengganggu kohortnya. Ini tapi insya Allah sekarang tidak, karena mereka ini sudah 31 tahun, kita bisa mulai melakukan edukasi kepada mereka, kan menurut saya harus mulai. Dan juga kita bisa melakukan edukasi kepada orang-orang yang sekitar mereka. Rencana kita misalkan untuk mulai melakukan tahun depan ini, kita akan sudah mulai melakukan pemaparan hasil penelitian di Tanjung Sari ke pemerintahan Kabupaten Sumedang, dan juga mungkin berdiskusi dengan para stakeholder kesehatan di sana. Insya Allah akan kita mulai melakukan tahun depan. Karena kita sekarang insya Allah datanya juga sudah lebih lengkap dan lebih rapi. Itu mungkin jawabannya kepada Pak Dekan. Terima kasih. Bagaimana Pak Dekan? Ternyata tidak ada intervensi ya, Dokter Gaga ya? Belum ya. Jadi saya pikir tadinya action research, tapi ternyata di cohort memang sifatnya hanya mengobservasi ya. Kemudian menganalisis dari observasi tadi ya. Oke, terima kasih. Ya, betul. Ya. Hatur nuhun kepada Pak Dekan dan juga Dokter Gaga yang sudah menjawab. Berikutnya saya persilahkan ini kepada Prof. Meta Damayanti yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber katanya. Mangga, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya jelas terdengar? Terdengar, Prof. Terdengar. Selamat sore. Saya sangat bangga sekali ya ini para dosen ini berprestasi, berpotensi mengabdikan ke pengabdian masyarakatnya. Yang pertama untuk Tanjung Sari, saya mengucapkan saya sangat bangga sekali dengan guru kita tercinta Prof. Ana Alisah Bana terkait dengan Tanjung Sari cohort ini. Saya jadi tadi itu tergelitik ya dengan pernyataan terakhir, walaupun saya juga sudah menyimpan pertanyaan ini. Tadi ada ucapan dari siapa Dokter Gaga, dikatakan ada dosa kalau kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Ya kalau dipikir iya sih ya. Nah ini pertanyaan saya pertama, apakah subjek penelitian itu masih diteliti gitu ya? Itu yang pertama. Subjek yang di Tanjung Sari cohort itu siapa dan apakah masih menjadi penelitian? Kalau memang demikian, tentunya namanya juga penelitian ya. Ada rambu-rambu, ada izin, etik penelitiannya bagaimana? Itu kan sudah lama, tampaknya sudah lama sekali ya. Apakah izin penelitiannya memakai yang dulu? Ya, kalau izin penelitian yang dikeluarkan oleh Komisi Etik Penelitian UNPAD itu biasanya ada diperpanjang gitu ya. Kalau tidak nanti jadi kadaluarsa. Nah, dan secara etis sebenarnya ya kalau ditemukan ada kelainan pada subjek di sana, oh ini stunting, lalu kita biarkan, tidak ada edukasi, tidak ada apa, benar itu secara etis tidak baik. Nah itu Pak Dekan oke nyambung pertanyaan tadinya gitu teh. Nah apalagi kalau sekarang kita mau meneliti lagi sebagian subjek mereka, itu bagaimana? Rasanya buat saya sih dosa ya gitu, nyeri apa? Buat mereka itu nggak etis kalau dinanaunkan gitu kan, ini mereka tidak diapa-apakan. Apalagi banyak sekali publikasi yang sudah dihasilkan, menghasilkan doktor ya, bahkan juga menghasilkan guru besar. Nah ini bagaimana tanggung jawab kita secara etis ya, sebagai satu akademisi, sebagai researcher itu ya barangkali yang pertama untuk Dokter Gaga. Boleh saya lanjut lagi untuk dokter narasumber kedua Bu moderator? Bu Ari, mangga lanjut ya. Mangga. Jadi bukan dua, oke mungkin segala merada panjang sedikitnya. Iya, ini iPosyandu. iPosyandu adalah satu alat digital ya, sebetulnya instrumen digital yang maksudnya adalah satu untuk deteksi dini. Ya, di mana deteksi dini akan diikuti dengan tindak lanjut ya. Kalau tidak deteksi dini, tidak ada tindak lanjut itu juga dosa ya. Tindak lanjutnya adalah mungkin edukasi, mungkin atau modul ya. Sekarang ini banyak ya digital instrumen digital gini seperti profesi ya, kalangan profesi dokter anak itu juga membuat digital seperti namanya Primaku namanya ya, mungkin sudah dengar juga. Perawat atau kebidanan ya, itu juga banyak institusi kebidanan lain membuat seperti ini. Nah ini bagaimana nih nanti kan masyarakat jadi akan apakah tidak menimbulkan kebingungan?
Mana mau pakai ini, mau pakai itu, apalagi kalau instrumen yang digunakan ada yang sama, ada yang tidak. Namun interpretasinya berbeda. Contoh saja. Tadi saya mendengarkan tentang KPSP, ya. KPSP itu, apakah KPSP yang dimaksud ini adalah kuesioner pra-screening perkembangan? Itu yang kami juga kebetulan tim dari Bandung itu juga ikut membuatnya, ya. Validasi. Kalau saya tidak salah, KPSP itu dari Kementerian Kesehatan penggunaannya adalah untuk tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan artinya apakah kader di sini juga merupakan tenaga kesehatan? Nah, ini mungkin yang harus karena kalau untuk nakes, karena untuk jenjang deteksi dini itu ada seperti tahapan ya. Kalau orang tua kita pakainya mungkin yang ada di buku KIA. Jadi kalau nakes yang tidak ada latar belakang kesehatan, ya mungkin buku KIA itu untuk orang tua dan kader. Nah, KPSP itu untuk nakes. Nah, itu barangkali ya mengenai itu. Lalu nanti juga jangan sampai salah apa yang ada di buku KIA dengan ada yang di buku SDI, DDTK itu lain karena SDI, DDTK panduannya untuk nakes. Buku KIA. Nah, ini kader ini mau bagaimana? Mungkin ini supaya diluruskan. Jadi nanti jangan dalam aplikasinya di masyarakat tidak menjadi kebingungan. Dan kalau bagus sih ini nanti dijadikan satu yang bisa jadi patokan untuk orang mencari atau siapapun mencari data yang valid. Ambillah yang iPosyandu misalnya. Nanti karena banyak lagi, Primekur, nanti Riskesdas dan lain sebagainya. Karena kalau untuk mengukur antropometri kan juga harus ada standar, ya orangnya standar terlatih. Barangkali itu stop lagi. Enggak. Hatur nuhun. Mangga kepada Dr. Gaga Irawan Nugraha dipersilakan untuk menjawab mengenai isu etik yang ditanyakan oleh Prof. Meta. Mangga, Dok. Terima kasih, Prof. Meta Damayanti. Tentang ethical clearance itu diajukan setiap akan ada project, Prof. Jadi tidak satu untuk selamanya. Kebetulan periset di Tanjung Sari ini 2 tahun ini tidak ada activity sama sekali. Baru kemudian tahun depan dan itu sudah kita integrasikan nanti dengan pengabdian pada masyarakat. Termasuk juga beberapa yang sudah ada kelainan. Mereka diberikan kontak seperti hanya yang saya tadi cerita. Itu kita lakukan edukasi supaya yang diabetes atau prediabetes yang ketahuan itu supaya tidak berlanjut. Kalau begitu karena kita sudah punya datanya. Beberapa sudah saya tangani secara langsung dan mereka juga untuk edukasi pola hidupnya oleh saya, sedangkan yang untuk medisnya mereka menggunakan BPJS dan sebagainya. Dan insya Allah ethical clearance itu diajukan tiap tahun, tidak selamanya. Berikutnya juga, ini juga yang menjadi isu kemarin dan saya juga sudah beberapa orang berbicara dan Prof bukan yang orang yang kesekian tentang masalah bahwa perlunya kita memberikan reward dan menjaga kesehatan mereka bukan hanya mengambil data. Mereka berkali-kali kan berarti diukur berat badannya, tinggi badannya dari sejak kecil, kemudian ambil darahnya, masa sekarang mereka akan dibiarkan. Meskipun memang begini, dari sekitar 3.500 anak itu yang kemudian terlibat dari 2017 itu hanya sekitar 200, tidak semua. Sekitar 250. Jadi itu berganti-ganti tidak semua. Jadi memang masih banyak yang lain karena keterbatasan dana kita tidak tahu nasibnya. Artinya tidak tahu nasibnya itu tidak tahu status kesehatannya karena kita punya keterbatasan juga. Ini yang sebetulnya saya sangat ingin sekali untuk bisa memeriksa mereka. Hanya penelitian di sana itu sangat mahal, bro. Jadi mereka itu dari rumah, misalkan kita melakukan penelitian, mereka mengumpulkan di puskesmas. Itu kalau mereka menggunakan ojek itu bisa 20.000 sekali datang 20.000. Belum kita harus mengongkosi kadernya yang memberitahu, memberikan uang pulsa. Jadi penelitian di sana itu menghabiskan yang habis banyak dananya itu untuk transport mereka. Ini yang menjadi tantangan berat bagi kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang
isu etik ini insya Allah akan kita mulai perbaiki dan jalankan tahun depan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Meta, jelas mungkin ya. Jadi isu etiknya setiap ada penelitian diajukan kepada etik ya, Dr. Gaga ya, tergantung topiknya ya. Mangga kepada Ibu Ari untuk menjawab mengenai AIPOSyandu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Saya izin menjawab dan juga izin konfirmasi. Terkait dengan tadi KPSP itu, sebetulnya kami menggunakan KPSP yang digunakan deteksi dini oleh orang tua yang sebetulnya ada di dalam buku KIA. Dan itu kami masukkan ke dalam AIPOSyandu orang tua, jadi bukan AIPOSyandu untuk kader. Kebetulan memang di sini ada 2 aplikasi, Prof. Itu yang pertama. Jadi memang itu, jadi kita tuh bahasanya ingin mencerdaskan gitu ya, orang tua dengan memberikan edukasi yang saat ini dengan digital health yang memang dari WHO di tahun 2020 itu kan kita didorong untuk menggunakan edukasi promosi kesehatan itu dengan digital health. Jadi secara perlahan kita ingin orang tua itu sudah bisa deteksi secara, walaupun memang jadi deteksi dininya secara mandiri dulu. Nah, nanti di situ ada tulisannya misalnya menyimpang atau segera konsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat gitu. Jadi itu pun mempermudah gitu ya petugas kesehatan. Kemudian izin menjawab tadi terkait untuk bahwa data di dalam AIPOSyandu tidak hanya pencatatan dan pelaporan, betul memang kita ingin data, harapan kami gitu ya, data ini bisa akurat dari level bawah sampai jenjang atas, sehingga pengambil kebijakan maupun stakeholder itu dapat menentukan, mengambil keputusan untuk memberikan intervensi itu, karena terkadang kita sendiri kalau saya menemukan di lapangan ketika membimbing mahasiswa tuh kadang beda-beda gitu datanya gitu, misalnya stunting berapa, data dari ini berapa, jadi supaya akurat gitu data tersebut sehingga pemerintah pun bisa memberikan intervensi yang tepat untuk stunting dan juga memprediksi rencana jangka panjangnya. Kemudian yang terakhir terkait aplikasi, betul memang saat ini adalah era digital 4.0 yang mana banyak sekali, kalau lihat di Play Store itu luar biasa, banyak sekali aplikasinya, tapi memang ternyata saya banyak belajar dari sini bahwa aplikasi itu lebih bermanfaat jika kita terus-menerus dikembangkan, di development dan juga disosialisasikan. Jadi awalnya diinisiasi, kemudian dilakukan intervensi, implementasi, dan advokasi, sehingga 4 tahapan tersebut kita lakukan secara beriringan. Jadi udah implementasi, evaluasi, dan seterusnya. Nah, terkait kalau ada mirip-mirip tadi aplikasi, betul Primaku kebetulan memang dari Astra yang buat, kalau nggak salah ya Prof. Nah, itu saya dapat informasi Dr. Dani, memang itu betul-betul mandiri, orang tua memasukkan sendiri data pertumbuhannya, berat badan dan sebagainya. Nah, memang ada aplikasi yang mirip banget dengan Kemenkes yang buat. Akhirnya kami coba kolaborasikan, integrasikan datanya di bagian dapur, kata orang IT mah. Jadi itu datanya bisa digabungkan sehingga tidak ada pengulangan dalam input data, tapi datanya jadi satu karena sesuai dengan instruksi Pak Presiden bahwa big data itu harus satu. Jadi kami berusaha untuk itu tadi mengintegrasikan antara aplikasi yang hampir mirip gitu ya, maksudnya secara data dan sebagainya. Begitu Prof. Hatur nuhun atas saran. Kalau ada yang salah mau diluruskan. Masih banyak belajar. Nuhun Bu Ari, ini ada pertanyaan tambahan sebetulnya dari Prof. Meta. Apakah peran dari AIPOSyandu akan menghilangkan peran dari buku KIA tuh yang sudah legend berwarna pink? Ya Prof, hatur nuhun Prof. Ya, itu sangat menarik Prof dengan buku KIA itu. Jadi hasil kami dari FGD dengan orang tua tuh bilang gini,
Bu, kami mah pengennya buku KIA-nya bisa dibaca di HP ya Bu, karena kalau buku KIA itu kalau dipegangnya hanya sebulan sekali, pas posyandu diambil, pas udah selesai disimpan, simpan aja di lemari katanya. Tapi kalau HP kan baru bangun tidur, mau tidur dibuka terus. Akhirnya kami coba memasukkan buku KIA itu PDF-nya ke dalam aplikasi tersebut sehingga kapanpun bisa digunakan. Tapi bukan berarti tidak meniadakan. Kebetulan buku revisi KIA itu kan ada revisi update-nya 2020 dan itu sangat lengkap dan itu akan seiring sejalan Prof gitu. Jadi dimasukkan ke handphone itu agar orang tua itu baca gitu kan, selama ini mah hanya hiasan gitu ya di lemari gitu. Jadi supaya lebih pintar lah orang tua gitu. Kalau orang tuanya keluarga pintar kan jadi meringankan tugas kesehatan juga ya, sepertinya begitu. Ya, itu nuhun Prof. Ya, hatur nuhun Bu Ari, mungkin Prof Meta bisa jelas. Kalau buku pink mah tidak bisa tergantikan ya, karena secara hard copy memang harus ada dan dipegang oleh ibu-ibu balita untuk dibawa ke posyandu ya. Jadi tetap saja itu sebagai bukti. Tidak ada pertanyaan lagi, saya kira. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada dokternya cucu saya, ini Dokter Susi, ya. Boleh kalau diberi kesempatan? Ih, mangga, sok mangga, Dok. Sebetulnya mungkin dari bagian Mangga. anak udah ada Prof Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum berbagi saja. Terima kasih. Senang sekali saya begitu lihat, oh ini ternyata yang dibicarakan adalah Tanjung Sari. Meskipun saya tidak ikut, tetapi pernahlah ikutan dengan Prof Ana beberapa penelitian gitu. Jadi rada nostalgia ya. Salah satunya itu yang NIUP untuk Bidan Desa. Sebagai pengganti ventilasi tekanan positif itu cara belajar NIUP-nya pakai botol air mineral. Jadi saya dulu berkali-kali itu waktu masih muda staf baru berkali-kali saya datang ke sana gitu ke Tanjung Sari ya. Kemudian juga ada sebetulnya mungkin kalau divisinya banyak terkait dengan Prof Meta, karena waktu itu kita gabung untuk membuat satu mungkin sebagai panduan untuk masyarakat juga, karena Prof Ana itu semuanya untuk bisa digunakan di komunitas ya, deteksi dini tumbuh kembang balita gitu ya, dengan Suryakanti dan yang punya proyeknya WHO CC ya, Collaborating Center atau CC-nya atau apa gitu ya. Nah, jadi sebetulnya saya tergelitik ini karena waktu saya baru saja menjadi kadep langsung ditelepon sama Prof Ana. Sebetulnya ingin mewariskan salah satunya harta karun ini kepada Departemen Ilmu Kesehatan Anak yang mungkin beliau anggap salah satu base camp ranahnya ada di kami gitu, di Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Jadi bolak-balik, ayo kita ketemuan dengan Prof Kusnandi. Mana Kusnandi? Mana Kusnandi? Gitu ya. Sebetulnya ya. Tapi alhamdulillah tadi saya lega sekali mendengar pemaparan Dokter Gaga. Ternyata ini alhamdulillah dapat dimanfaatkan oleh banyak ini gitu ya. Karena kalau melihat sosoknya Prof Ana itu dia neonatologis, kemudian lebih ke arah perkembangan, dan tentu awalnya subjeknya adalah bayi dan anak barangkali gitu ya Dokter Gaga. Sekarang kan udah 3 generasi, wah luar biasa. Itu saya dalam setiap pemaparan dari senior-senior, para guru besar, selalu ini salah satu yang menjadi contoh. Nah, mungkin terkait dengan ini saya tergelitik dengan topiknya ya Teh Dini, bahwa ini pengabdian kepada masyarakat yang nanti dibalut menjadi suatu penelitian yang ujung-ujungnya mungkin jadi semuanya berkolaborasi jadi sebuah artikel begitu ya. Saya tuh yang begini-begini terus terang suka nggak kurang paham lah gitu ya. Jadi ini mah learning by doing saja. Nah, terkait dengan seperti ini Dokter Gaga, kalau data-datanya masih ada ya, kan residen itu kan perlu ya data-data ini untuk publikasi. Nah, barangkali bagaimana itu mengaitkannya dengan hal seperti itu. Tadi Prof Meta sudah
mengingatkan bahwa tetap ya ethical clearance dan lain-lain, pokoknya yang sesuai aturan harus itu nomor 1. Nomor 2, ini saya juga tertarik dengan iPosyandu, Bu. Kebetulan saya mulai mencoba nih aplikasi untuk di deteksi dini talasemi itu, mengajarkan ibu-ibu memakai aplikasi kalau ada riwayat keluarga supaya nanti keluarga-keluarganya itu screening dilingkan ke puskesmas terdekat gitu ya. Tapi nggak tahu nih, baru mau belajar, tapi sudah berlanjut. Mungkin saya tadi jadi kepikiran juga, oh berarti di aplikasi itu yang tadi Ibu Ari ada edukasinya barangkali ya. Nah itu yang belum, nanti mungkin dimasukkan. Jadi dapat ide, terima kasih, ini idenya dari pertemuan ini. Dan selanjutnya barangkali mungkin kalau saya sebagai dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak menantang Prof. Meta nih dan kawan-kawan di TK Pedsos yang ranahnya kuat sekali berhubungan dengan warisan ini gitu. Itu barangkali Teh Dini, mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih atas kesempatannya. Hatur nuhun, itu uraiannya cukup bermanfaat ya, baik bagi perkembangan Tanjung Sari cohort study ataupun masukan untuk Bu Ari ya. Mungkin Dokter Gaga mau ada tambahan nih, bagaimana nih Dokter Susi, banyak sekali residen, apakah bisa memanfaatkan data itu gitu, kumaha? Mangga Dok. Mungkin salah satunya Dokter Gaga ya, kalau masih ada datanya anemi gizi, kita kan sebetulnya di Jawa Barat ini beban ganda ya, antara anemi defisiensi besi dengan talasemia yang kita provinsi juaranya di kita gitu. Iya, iya. Dan Dokter mohon pencerahan dari para ahlinya. Mangga. Perlu diketahui bahwa Dokter Susi itu hematolog anak yang berperan cukup besar di talasemia dan juga anemia defisiensi Fe ya Dok ya. Ya, kalau anemia defisiensi besi urusannya Dokter Jadi Gaga. saya tertarik juga, siapa tahu di dalam intrauterine growth gitu ya, apakah nanti ada jadi kronis disease-nya thalassemia atau tidak mungkin ya, atau anemia defisiensi. Ya itu salah satu, bisa jadi satu kajian. Mangga Dokter Gaga. Meskipun nanti kita jadi pasiennya Dokter Gaga juga ya Dokter Dini ya. Iya, saya pastilah. Kita kan obes. Instagram sih, jadi saya tidak obesitas tahu. Kita. Mangga, terima kasih. Mangga Dok. Sebetulnya di awal ketika saya ketemu Prof. Ana, saya juga kan menyadari bahwa sebetulnya yang ranah yang saya masuki itu lebih banyak heavy ke Departemen Anak sebetulnya. Jadi ketika Prof. Ana menemui Prof. Kusnandi itu, ketika beliau kadep, itu Prof. Ana cerita ke saya. Ya saya bilang, saya ikut aja Prof, bagaimana gitu. Nah, dan saya juga sempat. Nggak pernah jadi kadep. Oh ya, belum pernah ya. Ya. Pokoknya ketika Prof. Ana cerita ke Prof. Kusnandi itu, Prof. Ana tuh cerita ke saya. Dengan umumnya Prof. Kusnandi dan sebagainya. Bahkan tempat ketika awal tahun 2008, ketika pembuatan publikasi ini 2018, itu saya juga mengajak Dr. Edi Fadiana untuk mulai terlibat. Hanya memang masalahnya belum menemukan, jadi ini yang seperti apa. Karena waktu 2018-2019 itu memang waktu habis digunakan untuk membongkar data. Jadi data itu karena kebetulan mau dipublikasikan, diurai, dibuat petanya seperti apa. Ini seperti mencari fosil gitu. Mencocokkan data, mengambil data, kebetulan Dokter Bakti cukup hafal. Sebagian di Dokter Bakti informasinya, sebagian di Prof. Ana, sebagian di pegawainya Prof. Ana yang sudah keluar, itu juga yang kerja di laboratoriumnya Prof. Kusnandi itu, si Pak ini siapa? Bapak-bapak siapa namanya, lupa lagi. Ciwi, Pak Hartawan Ciwijaya. Pak Ciwi. Nah itu ketika mengcoding itu sampai Pak Ciwi kan dipanggil beberapa kali gitu untuk coding itu, sampai alhamdulillah kemudian berhasil publikasikan. Nah ke depan tentu saja data itu bukan milik saya, itu milik institusi.
hanya kebetulan saya saja yang menerima dari Prof. Ana, prinsipnya begitu. Mangga Dr. Susi kalau mau digunakan, itu milik institusi, itu warisan, hanya tentu kalau saya berpikir bukan untuk residen justru. Justru saya ingin mengajak Dr. Meita, Prof. Kusnandi, Dr. Edi Fadiana, kita bongkar datanya yang untuk anak itu seperti apa. Karena memang data itu data yang data tidak semuanya lengkap, harus cleaning data cukup luar biasa. Kebetulan Pak Ciwi kerja di sana. Jadi justru kalau kita ingin menghormati jasa beliau yang sudah membangun ini, kita harus meneruskan ini, apa yang sudah saya lakukan, kami lakukan, mangga diteruskan untuk data-data lain yang berkaitan dengan gizi. Bagi saya sendiri, karena saya itu ke arah metaboliknya orang dewasa, yang digunakan hanya beberapa riwayat ketika berat lahir dan anak gitu, yang berkaitan dengan keadaan sekarang. Jadi saya tidak mempublikasi yang kaitan anak seperti apa tumbuh kembangnya, tidak, itu bukan ranah saya gitu. Nah, jadi silahkan, terbuka sekali. Alhamdulillah kalau Prof. Meita, Dr. Susi mau terlibat, tapi kalau saya sih nitip baiknya jangan PPDS gitu. PPDS itu ikut saja, justru kita nih yang harus berkewajiban untuk mengungkap ini. Karena ini warisan yang sangat berharga dan harus dijaga. Saya hanya menjagakan saja datanya gitu. Hard copy-nya ada di lantai 5 yang tahun 1988. Soft copy-nya ada di hard disk-nya laptop, khusus ada laptop Tanjung Sari, ada hard disk-nya. Mangga itu milik kita bersama. Tentu saja nanti komunikasi, meskipun data diberikan ke saya selalu menghormati berkomunikasi dengan Prof. Ana dan Dr. Bakti. Karena Dr. Bakti beberapa juga hafal tuh tentang itunya. Kalau ketika ada yang mau menggunakan data itu. Mungkin itu begitu Dr. Susi. Mangga insya Allah terbuka. Ya, jadi harus PI-nya itu prinsipal investigatornya adalah Dr. Susi, Prof. Meita, atau Prof. Kusnandi. Bu Ari ada tambahan ditambahkan untuk memberi komentar dari Dr. Susi? Ya, boleh Dok. Izin ya Dok. Ya, terima kasih Dr. Susi tadi dari sarannya dan juga terinspirasi dan juga teringat. Jadi kami pun jadi teringat gitu waktu itu ada pada saat kami publikasi presentasi tentang kegiatan pengabdian masyarakat Eposyandu ini di UGM, kalau nggak salah ada yang memberikan saran gitu ya untuk bisa melakukan konsultasi kesehatan anak di dalam aplikasi Eposyandu Orang Tua. Nah, mungkin ini saatnya kami memohon izin mungkin dari Dr. Susi dan Prof. Meita bisa nanti kedepannya berkolaborasi dengan kami untuk mengisi di konsultasi terutama untuk kesehatan anak. Begitu mungkin Dok. Hatur nuhun sadaya. Mungkin Prof. Meita dari TK Persos ya. Enggak, insya Allah. Ya, Bu Ari mungkin bisa ada materi tambahan titipan untuk dari Dr. Susi nanti mengenai thalassemia atau riwayat anemia defisiensi Fe-nya, Bunya. Anemia ya, yang lebih banyak ya sebetulnya. Nanti bisa juga ternyata dia thalassemia juga ya. Barangkali. Memang musimnya integrasi. Saya satu lagi mungkin pertanyaan saya itu mengajari Posyandu itu kepada ibu-ibu relatif mudah. Bagaimana nih Bu Ari pengalamannya? Ya, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Ya izin menjawab terkait pelatihan. Memang kader itu kan bervariasi ya dari usia gitu ya. Dari ada yang usia usia muda dan jelita ya. Jadi memang tapi ibaratnya kalau dari satu posyandu itu pastinya tidak semua tua gitu ya, ada yang mudanya. Jadi kami mengambil pertamanya dari koordinator kader biasanya atau yang muda-mudanya gitu, yang usianya gitu ya, yang mereka ada. Kalau dilihat Dok, pengalaman kami ketika membina kader gitu ya di beberapa tempat termasuk Depok, Bekasi, Karawang dan sebagainya, Purwakarta, itu memang ternyata kader-kader kita itu sebetulnya antusias mau belajar gitu. Itu kunci pertamanya. Dan memang
perlu pendampingan secara intens gitu. Jadi kita tuh menyediakan waktu untuk menjawab konsultasi terkait penggunaan aplikasi ini gitu. Itu untuk yang kader. Orang tua pun sama, tapi kalau orang tua kan banyak yang antusias menggunakan aplikasi itu rata-rata emang ibu-ibu muda gitu. Jadi itu yang pendampingan itu yang dilakukan kontinu dan kita ada follow up. Oleh karena itu untuk melakukan pendampingan dan follow up itu kami melibatkan penelitian mahasiswa sehingga terjaga terus gitu kualitas dari kader baik untuk penggunaan dan juga sebagai peran tugasnya kader itu pun kami bina juga. Apakah di aplikasi itu sekarang dikaitkan dengan stunting yang lagi in ya? Ya itu kan ya. Ya betul dok. Masuk, memang ya? Di situ ya masuk dok. Jadi ada grafiknya, grafik di dalam di e-posyandu kader dan juga orang tua termasuk website juga. Jadi di situ ada grafik yang berdasarkan panjang badan, berat badan, usia dan sebagainya. Jadi itu nanti kelihatan balita yang kurus, gemuk, kemudian stunting dan sebagainya. Ya mohon dok, sebetulnya itu nanti ke depannya dan ini sedang dibangun mesin learning-nya dok. Jadi nanti akan nampak pemetaannya yang ada stunting tinggi itu di Indonesia itu di wilayahnya mana aja gitu. Nah itu yang sekarang lagi, itu mah bahasa IT ya, pokoknya intinya seperti itu gitu. Ada pemetaan gitu ya, semacam pemetaan. Ya. Mohon. Hatur nuhun Ibu Ari, hatur nuhun Dokter Gaga, hatur nuhun Dokter Dini. Sami-sami, Dokter Susi, salam sehat, Dokter Susi. Ya. Kepada para seminar, para peserta webinar series ini, apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya membuat kesimpulan atau tambahan dari Dokter Gaga atau Bu Ari? Sudah cukup? Oke, ya. Dari tema kali ini kita sebagai dosen memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pada webinar series kali ini dapat kita saksikan bersama bahwa seorang staf pengajar, seorang pendidik, Dr. Gaga dan Ibu Ari, telah melakukan suatu penelitian yang topiknya sangat berhubungan erat dengan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dimulai salah satunya dengan kesehatan individu. Itu sudah dilakukan oleh Dr. Gaga dengan penjelasan Tanjung Sari cohort study-nya. Kemudian kesehatan keluarga sudah disampaikan oleh Ibu Ari melalui e-posyandu-nya. Jadi pengabdian masyarakat tidak bisa lepas dari tugas dan kewajiban seorang tenaga pendidik dan juga seorang peneliti. Jadi saya juga akan masuk ke dalam hati saya ucapan Dr. Gaga, jika kita melakukan penelitian dan tidak dibarengi dengan pengabdian, asa dosa nyedoknya, asa dosa ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan peserta. Tadi dibuka oleh Pak Dekan, juga saya ini Pak Dekan luar biasa, juga ini Prof. Randan juga dari awal ini kita hampir 2 jam. Pak Dekan nyuhungkeun sepatah 2 patah kata untuk menutup ini. Pak Dekan masih di mobil. Kalau tidak ada, mungkin saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Dr. Gaga, juga kepada Ibu Ari, juga ini kepada para profesor, kepada teman sejawat, ini ada murid juga, ya para bidan juga pada aktif di sini. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih atas waktu luangnya ya di tengah kesibukan. Ini Kamis malam Jumat, kalau buat saya mah harus sudah siap-siapnya, Dokter Gaganya kedah siap-siap menjalankan ibadah. Ya. Saya sekali lagi terima kasih, alhamdulillah. Sampai jumpa pada webinar series berikutnya, tentunya dengan topik yang berbeda dan sangat menarik.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali kepada Dr. Susi, Prof. Meta, mangga meriksa kembali pasien. Teh Dini, Manisono, Teh Dini. Sono ya, iya ya. Dokter Susi udah jadi cucu nih, udah punya Udah cucu punya ya. aku juga dua. Iya, alhamdulillah. Cucunya di Cirebon. Oh enggak, di Bandung dua-duanya. Di Bandung. Ini ada yang manteng terus nih, Dokter Tatang Eka. Mudah-mudahan prediksi saya Tatang Eka Rahayu, dokter bedah. Ini apa sambil ngebedah gitu, sambil ikut webinar. Iya. Mangga izin live. Hatur nuhun sadayana. Mangga. Hatur nuhun ya kepada host FK host. Mangga silahkan untuk ditutup pertemuan. Mangga dok, mangga. Hatur nuhun kasadayana. Sama-sama dok. Saya end meeting ya semua. Ya. Mangga wilujeng Pak. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Nuhun Bu wabarakatuh. Ari. Ya, sami-sami dok. Ada Dr. Fedri. Ada Bu Desi. Nuhun Kak Fedri udah mau hadir. Ini ada Bu Ati, nuhun Bu Ati. Bu Desi masih kerja. Nuhun. Masih dok. Masih. Kantor, dok. Ya, Eta. Sampai jumpa. Izin end meeting ya. Ya. Nuhun. Mangga dok, sama-sama.